Hai parents, dalam video kali ini aku mau share gimana caranya aku bisa berhasil menyusui selama 2 tahun walaupun ASIku itu sebenarnya tergolong sedikit. Ingat, untuk bisa sukses menyusui tidak perlu ASI yang berliter-liter. Jika kamu suka dengan video-video aku, jangan lupa like dan juga subscribe. Metode yang aku gunakan untuk menyusui anakku adalah dengan 2 cara, yaitu direct breastfeeding dan juga dengan mix pumping. Kenapa direct breastfeeding? Aku milih direct breastfeeding karena aku percaya dengan direct breastfeeding, ikatan antara ibu dan anak itu lebih kuat. Sementara kenapa aku mix dengan pumping? Karena ada beberapa alasan kenapa aku mix dengan pumping. Yang pertama adalah, kalau ternyata aku terlalu capek, itu masih ada orang yang bisa membantu menyusui bayi. Yang kedua, bayi itu bisa terukur minumnya. Kadang-kadang kita kalau khawatir berapa cukup nggak ya bayi ini minumnya berapa, itu masih bisa terukur. Dan yang ketiga dan nggak kalah pentingnya adalah kita bisa memaksimalkan produksi ASI kita jika kita mix direct breastfeeding dan juga dengan pumping. Untuk aku sendiri, total maksimal ASI yang bisa aku produksi selama 24 jam hanya kurang dari 1 liter. Kenapa? Kita hitung ya. Aku itu pumping selama per 2 jam sekali hanya menghasilkan produksi 75 mili saja. Jadi jika aku pumping selama 12 kali sehari, ASI yang aku produksi berapa? 900 ml saja. Ingat, bayi antara 0 hingga 6 bulan hanya membutuhkan ASI itu sebanyak 600 hingga 900 mili saja. Sedangkan rata-rata anakku minum ASI itu adalah hanya 800 mili. Jadi cukup ya. Oke, yang pertama yang wajib kamu tahu adalah saat aku lahiran, aku itu langsung direct breastfeeding. Dokter cuma bilang, oke, kamu direct breastfeeding aja. Tapi itu jangan diikutin kalau kita sebagai new mom. Nah, kalau aku boleh ngulang, aku akan melakukan direct breastfeeding dan mix dengan pumping. Kenapa? Karena ternyata anak itu tidak pandai menyusu. Jadi setelah 1 bulan kita kontrol ke dokter, dia berat badannya susut, turun 700 gram. Nah, setelah itu aku belajar nyusuin intensif selama 10 hari di rumah sakit, dan dikasih suplementasi berupa selang kecil gitu, NGT, jadi di payudara dikasih susu, jadi dikasih sambungan selang untuk ke ASI perah sambil bayi itu menyusu dari payudara langsung. Tapi ternyata itu nggak sampai situ saja. Anakku itu baru berhasil benar-benar menyusui dengan benar itu setelah 3 bulan. Karena aku masih feeling ada yang salah nih dengan bayi ini. Ternyata kita konsul lagi ke dokter lainnya dan dicek ibunya menyusui sudah benar. Tapi ternyata bayinya itu ada tangtai. Itu sebenarnya kontroversi ya, kalau aku itu ke dokter ASI Praborini. Jadi kontroversi bayi tangtai itu mesti diinsisi, tapi pada kenyataannya berhasil pada anakku. Tapi jangan sangka kalau orang-orang di sana, di luar sana, kalau kamu lihat hasil-hasil ASI perahnya itu banyak dan melimpah setiap kali pumping, 100 mili kanan, 100 mili kiri, itu nggak terjadi kayak gitu dengan aku. Apa yang terjadi dengan aku adalah, aku cuma pumping. Ingat, 2 jam sekali, 40 mili saja satu payudara, 40 mili lainnya di satu payudara lain. Jadi, sebenarnya sedikit ya kan, tapi aku mix direct breastfeeding dan juga pumping. Jadi ketika mix, lebih sedikit lagi hasilnya. Nah, lebih sedikit lagi hasilnya. Jadi ketika habis nyusuin nih, kanan kiri, selesai, ternyata pumping berapa hasilnya? Cuman 10-15 mili aja. Nah, tapi jangan salah, kita harus yakinkan dalam diri kita kalau kita itu harus niat dan percaya, imani kalau kamu itu bisa menyusui dan bisa memberi ASI kepada anakmu. Walaupun ASImu itu nggak banyak, jadi jangan dilihat dulu hasilnya. Yang kedua, yang wajib kamu lakukan adalah kamu harus memaksimalkan produksi serta menjaga konsistensi kamu. Jadi waktu setelah kejadian itu, aku langsung konsisten. Benar-benar ASI itu harus keluar 2 jam sekali selama 6 bulan pertama at least. Jadi baik anaknya itu minta susu. Kalau anaknya minta susu, langsung susuin. Tapi kalau ternyata 2 jam anaknya belum mau minta susu, terus gimana dong? Nah, kalau aku
Selama 0 sampai 6 bulan pertama, anak itu belum minta susu, aku sodorin selama 2 jam. Kalau ternyata maksimal 3 jam aku kasih jeda, kalau ternyata dia 3 jam juga belum minta susu, ya rasanya sih nggak mungkin ya, dia pasti sudah lapar. Nah, tapi setelah paling lama 3 jam, aku pasti pompa. Jadi begitu susuin, setelah selesai istirahatlah sebentar 10 menit, lalu kamu pompa. Jadi abisin lah, istilahnya seperti itu. Jadi aku rutin bener-bener pompa selama 2 jam sekali hingga anakku umur 1 tahun. Nah, kalau kamu udah pernah dengar dengan yang namanya power pumping, itu aku lakukan power pumping itu setiap malam. Jadi siang-siang aku pompa biasa per 2 jam sekali, benar-benar konsisten. Dan pada malam hari ketika anaknya udah mulai tidur pules tuh ya, jadi di tengah-tengah selipan 2 jam itu tuh aku selingin waktu dengan yang namanya power pumping. Yang ketiga, yang terpenting untuk diketahui adalah bagaimana memanage ASI perah kamu. Jadi kalau tadi kamu ingat aku cerita, setiap kali aku habis susuin kanan dan kiri untuk anakku, itu setiap kali setelah selesainya aku pompa. Pompaanku berapa hasilnya? 10 hingga 15 mili saja. Jadi, tapi kalau itu dikumpulin selama seharian tuh 24 jam, itu kamu bisa dapat 100 mili. Kurang lebih ya. Jadi kamu dapat 1 kantong cadangan ASI. Nah, dalam 1 kantong setiap hari aja gitu dikumpulin, entah itu di freezer, entah itu di kulkas biasa. Jadi kamu masih lebih aman punya cadangan lah. Sesekali kamu harus pergi atau meninggalkan bayi kamu. Oke, sekarang penting nggak sih pompa kalau kamu direct breastfeeding? Menurut aku itu penting-penting nggak. Kalau kamu case-nya seperti aku, jadi dalam artian kamu walaupun kamu percaya diri pada awalnya itu direct breastfeeding, tapi pada kenyataannya anak kamu tuh kurang berat badannya, bahkan turun merosot jauh. Nah, menurutku itu penting. Gimana? Setidak-tidaknya itu untuk meningkatkan produksi kamu. Tapi ingat, pompa itu bukan untuk memenuhi freezer kamu. Ngapain kamu sewa sebanyak-banyaknya freezer, kamu taruh, tapi intinya itu kayak asuransi lah. Butuh-butuh nggak? Kalau terpaksa butuh, kalau enggak, ya sudah, kita tenang, gitu ya kan? Yang penting bayi itu tercukupi, bukan untuk memenuhi freezer atau kulkas atau mungkin pamer, ya. Itu aja. Jadi dengan manajemen ASI perah yang baik, saya jamin ASI kamu pasti cukup. Dalam freezer itu biasanya saya adalah last in, first out. Kalau di freezer ASI beku. Tapi kalau ASI perah di dalam kulkas itu adalah first in, kemudian first out. Oke, setelah tadi yang aku ceritain, sebenarnya dari pengalaman aku pribadi, jadi anakku itu mix antara direct breastfeeding dan pumping selama 20 bulan. Kemudian aku eksklusif pumping 3 bulan terakhir hingga usia 23 bulan. Dan 1 bulan terakhir aku nggak pumping, itu cuma mengandalkan ASI perah yang ada di kulkas aja. Oke, jadi yang perlu di-highlight adalah yang pertama, pastikan kamu, apalagi kamu yang sebelum melahirkan atau sesaat mau melahirkan, pastikan kamu segera setelah melahirkan itu ada proses yang namanya IMD, inisiasi menyusu dini, supaya bayi itu yang benar-benar baru lahir bisa mengenali ibunya dan bisa mencicipi puting ibunya. Ini yang sangat aku sesali, di mana aku tidak lakukan ini karena aku kurang informasi saat anak aku yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak kalah penting adalah pastikan ibu dan bayi sama-sama bisa menyusui dengan benar, dan bayi juga bisa menyusu dengan benar. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku, kamu cuman bisa tanya kedua orang. Yang pertama, sang ahli, entah itu ahli laktasi ataupun dokter. Yang kedua adalah diri kamu sendiri. Kamu feelingnya gimana nih? Karena setelah pertama yang ahli laktasi, seberapapun ahli laktasi yang sudah aku tanya, ternyata feeling itu dalam diri sendiri gitu. Ini masih ada yang nggak beres. Dan yang ketiga, jangan lupa selingi direct breastfeeding dan juga pumping. Ingat, ini pengalaman aku, jangan sampai terulang ke kalian-kalian yang ibu-ibu baru, ya. Kemudian jangan salah, pompa itu juga cocok-cocokan. Jadi pastikan pompa yang kalian pakai itu pompa yang sesuai dengan kalian. Dan yang terakhir, tadi manajemen ASI perah yang benar dapat dipastikan
kalian memenuhi ASI selama 2 tahun. Bahkan kalian bisa sumbang. Oke, kemudian aku akan membahas yang nice to have selama menyusui. Yang nomor 1, itu ASI booster. Penting nggak sih sebenarnya? Kalau dalam kasus aku, penting nggak penting. Jadi sama sekali tidak signifikan untuk menambah produksi ASI. Mau itu minum minuman pil lah, mau itu sop dengan kuah yang banyak, ataupun daun katuk yang ada beser saat menyusui. Nah, yang kedua, itu pijat laktasi. Sebenarnya sih itu mungkin sugesti ya, jadi membuat kita lebih rileks. Pada kenyataannya sih nggak sesignifikan itu, mahal iya bener. Dan yang ketiga adalah pompa yang mahal. Ya, pompa yang mahal itu belum tentu adalah pompa yang terbaik ataupun pompa yang paling cocok buat kamu. Lagi-lagi kalau kamu mau pompa yang mana yang paling cocok, sewa aja dulu daripada beli. Oke, sebagai penutup, yang jangan pernah kamu lakukan adalah yang pertama, mindset kamu kalau pompa ini harus banyak atau berliter-liter, salah. Ya, kalau hasil sedikit, frustasi, itu juga salah, nggak boleh kayak gitu. Yang kedua, yaitu kamu jangan pernah tidak mempersiapkan pompa selama kamu lahiran. Jadi, pompa ASI itu adalah sesuatu yang wajib kamu bawa ketika kamu lahiran. Jadi, walaupun pompa awal-awal pas bayi kamu di inkubator, kamu masih sendirian dan masih bisa rileks nih, ya, kamu selingin aja pompa, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, karena nggak mungkin hasilnya juga akan langsung banyak, itu pasti sedikit-sedikit. Itu sebenarnya lebih berguna untuk menstimulasi payudara kamu sehingga siap untuk disusui bayi. Jangan pernah menunda-nunda waktu pumping atau waktu menyusui. Dan selalu konsisten, ya. Oke parents, itu aja saran-saran dan pengalaman yang bisa aku bagi selama proses aku menyusui 2 tahun ini. Jangan lupa jika kamu suka dengan video ini, like dan juga share ya. Nah, untuk para bapak-bapak jangan lupa 6 bulan pertama setelah ibu melahirkan, tugas utamanya tuh hanya menyusui. Jadi untuk tugas-tugas lain seperti tugas-tugas rumah atau tugas-tugas cuci steril botol itu tugas bapak-bapak atau mungkin kalau ada babysitter silakan, tapi bukan tugas ibunya. Saya yakin dengan cara seperti itu pasti kalian berhasil menyusui selama 2 tahun. Semangat! Bye-bye!